Gimana kalau aku bilang bahwa tetap muda itu bukan soal angka, tapi lebih ke cara kita menjalani hidup. Banyak wanita berpikir bahwa menua berarti harus merasa lelah, melambat, dan kehilangan semangat. Padahal ada banyak wanita yang tetap penuh energi, percaya diri, dan menikmati hidup di usia berapapun. Apa sih rahasia mereka? Bukan soal perawatan mahal atau ikut-ikutan tren, tapi lebih ke kebiasaan kecil sehari-hari yang bikin kita tetap merasa muda dari dalam keluar. Di video ini, aku bakal share 5 hal penting yang bisa dilakukan setiap wanita supaya tetap berenergi, percaya diri, dan tetap jadi diri sendiri. Entah itu menjaga tubuh tetap kuat, merawat kulit, atau mempertahankan pola pikir positif. Kebiasaan simpel ini bisa bikin kamu merasa lebih muda dari sebelumnya. Dan yang paling keren, siapa aja bisa melakukannya. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir, karena insight ini mungkin bakal mengubah cara pandangmu tentang penuaan. Oh ya, kalau kamu belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang bisa bantu kamu merawat diri lebih baik. Yuk, kita mulai. Nomor 1, jaga tubuh tetap aktif. Ada satu hal yang dimiliki semua wanita yang awet muda. Mereka nggak berhenti bergerak. Tetap aktif itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal merasa kuat, punya energi, dan menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Seiring usia bertambah, otot kita memang cenderung melemah, persendian bisa lebih kaku, dan keseimbangan pun nggak seperti dulu. Tapi kabar baiknya, gerakan rutin bisa banget melambatkan proses ini. Kamu nggak perlu lari maraton atau angkat beban berat kok. Cukup gerakan tubuh secara konsisten dan sederhana. Coba bayangin Bu Desi, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun. Dia nggak pernah merasa dirinya atletis, tapi dia janji untuk tetap aktif meskipun sudah berusia lanjut. Setiap pagi, Bu Desi jalan kaki selama 20 menit di sekitar rumahnya, sambil meregangkan lengan dan kaki. Nggak paksa diri, tapi dia konsisten. Hasilnya, dia merasa lebih berenergi, tidur lebih nyenyak, dan nggak ngalamin kekakuan yang biasa dikeluhkan banyak orang seusianya. Bu Desi nggak cuma jaga tubuh tetap bergerak, tapi dia juga jaga kemerdekaannya. Kunci untuk tetap aktif itu bukan soal paksa diri, tapi temukan aktivitas yang cocok buat kamu. Coba deh jalan kaki, peregangan ringan, berenang, atau bahkan menari sedikit. Gerakan-gerakan ini bisa kasih keajaiban buat tubuh. Gerakan rutin jaga jantung tetap sehat, meningkatkan sirkulasi darah, dan ngurangin nyeri sendi. Selain itu, bisa juga memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, masalah yang sering muncul setelah menopause. Tapi gerakan bukan cuma untuk tubuh loh. Olahraga itu juga buat pikiran. Gerakan fisik melepaskan endorfin, hormon feel good, yang bikin mood jadi lebih baik dan stres berkurang. Banyak wanita yang setelah jalan-jalan sebentar atau stretching merasa lebih jernih dan lebih seimbang secara emosional. Bahkan yoga ringan atau latihan di kursi juga bisa bikin perasaan lebih enak. Salah satu mitos besar soal penuaan adalah bahwa melambat itu nggak bisa dihindari, tapi kenyataannya, semakin sedikit kita bergerak, semakin susah kita buat bergerak. Jadi, tetap aktif itu salah satu hal paling ampuh buat terus merasa muda, berapapun usia kamu. Kalau kamu mau mulai tingkatin energi, lindungi persendian, dan bikin tubuh tetap berfungsi baik, coba deh, mulai dari yang kecil. Sedikit gerakan setiap hari bisa bawa perubahan besar, dan yang terbaiknya, nggak pernah terlambat buat mulai. Nomor 2, nutrisi kulit dari dalam keluar. Kulit yang sehat dan awet muda itu nggak cuma soal apa yang kamu pakai di wajah, tapi juga tentang apa yang kamu masukkan ke tubuhmu. Banyak wanita habisin waktu bertahun-tahun cari rutinitas perawatan kulit yang sempurna, beli krim dan produk mahal. Tapi rahasia kulit bercahaya sebenarnya dimulai dari dalam tubuh kita. Makanan yang kamu makan, air yang kamu minum, dan nutrisi yang kamu kasih ke tubuh, itu semua ngaruh banget sama bagaimana kulitmu terlihat dan terasa seiring bertambahnya usia. Seiring waktu, kulit kita kehilangan kolagen,
protein yang bikin kulit tetap kencang dan halus. Ini yang bikin keriput, kulit kendur, dan kering. Tapi, ini yang banyak orang nggak tahu. Diet yang sehat bisa bantu memperlambat proses ini. Makanan yang kaya antioksidan, lemak sehat, dan vitamin bisa melindungi kulitmu dari kerusakan dan bikin kulit tetap terlihat segar. Coba deh konsumsi makanan seperti beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Semua itu memberi nutrisi yang dibutuhkan kulit untuk tetap elastis dan sehat. Jangan lupa juga hidrasi. Minum banyak air membantu kulit tetap kenyal dan mengurangi garis-garis halus. Contohnya, Linda, nenek berusia 74 tahun yang selalu tampak punya cahaya alami. Orang sering tanya produk apa yang dia pakai, tapi rahasianya nggak ada di botol, melainkan di dapurnya. Setiap pagi, Linda mulai dengan segelas air dan segenggam kacang kenari yang kaya omega 3. Dia juga selalu pastiin makan banyak sayuran dan lemak sehat. Hasilnya, kulitnya tetap lembut dan sehat. Sementara teman-temannya banyak yang keluhan kulit kering dan kusam. Tentu saja, apa yang kamu oleskan di kulit juga penting. Pelembab lembut tanpa pewangi bisa bantu menjaga hidrasi. Dan jangan lupa pakai tabir surya setiap hari untuk melindungi kulit dari sinar matahari, yang jadi penyebab utama penuaan dini. Hindari sabun keras dan eksfoliasi berlebihan, karena itu bisa menghilangkan minyak alami kulit, bikin kulit lebih rentan terhadap keriput dan iritasi. Jadi, cara terbaik itu simpel aja. Pakai produk yang lembut, lembabkan kulit secara teratur, dan perhatikan apa yang kamu makan. Oh, dan ini dia yang nggak kalah penting. Jangan anggap remeh tidur. Saat kamu tidur, kulitmu itu lagi memperbaiki diri, menghasilkan sel-sel baru, dan ngurangin peradangan. Kalau kamu kurang tidur, itu bakal terlihat di wajah dalam bentuk lingkaran hitam, bengkak, dan kulit kusam. Jadi, tidur yang cukup itu salah satu cara mudah buat bikin kulit tetap fresh dan awet muda. Intinya, perawatan kulit nggak cuma soal krim dan lotion aja. Kecantikan sejati dimulai dari dalam, dan ketika kamu menutrisi tubuh dengan makanan yang tepat, banyak air, dan tidur yang cukup, hasilnya bakal kelihatan di kulitmu. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, tulis nomor 2 di kolom komentar buat kasih tahu aku kalau kamu ada di sini. Dan kalau kamu belum subscribe, pastikan subscribe dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Dukunganmu membantu kami terus bikin konten yang informatif dan menginspirasi. Yuk, lanjut ke poin berikutnya. Nomor 3, pertahankan pola pikir positif dan rasa ingin tahu. Salah satu cara terbaik buat tetap merasa muda, itu nggak cuma soal penampilan, tapi lebih ke cara kita berpikir dan menghadapi hidup. Wanita yang tetap muda di hati itu punya pola pikir yang positif dan selalu terbuka dengan pengalaman baru. Mereka terus belajar hal baru, tetap penasaran tentang dunia, dan itu semua punya pengaruh besar pada perasaan kita setiap hari. Dan yang paling keren, otak kita itu punya kemampuan buat terus tumbuh dan beradaptasi, nggak peduli berapapun usia kita, selama kita terus menantangnya. Coba deh lihat contoh Bu Susan, seorang pensiunan pustakawan berusia 76 tahun. Susan bisa aja memilih hidup yang tenang dan rutin, tapi dia justru memilih untuk terus aktif. Dia mulai belajar bahasa baru, sesuatu yang selalu dia pengen lakukan tapi nggak sempat. Dia juga gabung ke klub buku lokal, bukan cuma buat baca, tapi juga ikut diskusi yang bikin otaknya terus berpikir. Hasilnya, dia merasa lebih tajam, lebih percaya diri, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Sains juga membuktikan hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tetap aktif secara mental, seperti dengan membaca, belajar keterampilan baru, atau main permainan strategi, memiliki risiko penurunan kognitif yang lebih rendah. Otak kita itu seperti otot, semakin sering kita pakai, semakin kuat dia. Bahkan kegiatan sederhana seperti ngerjain teka-teki silang, main alat musik, atau coba resep baru bisa banget bikin otak tetap tajam dan aktif. Tapi pola pikir awet muda itu bukan cuma soal menjaga otak tetap aktif loh. Ini juga soal bagaimana kita melihat diri sendiri.
dan tempat kita di dunia. Banyak orang yang mulai berpikir kalau menua berarti jadi nggak relevan atau melambat, tapi wanita yang tetap muda di hati nggak berpikir seperti itu. Mereka terus merangkul pengalaman baru, bertemu orang baru, dan terus menantang diri sendiri. Alih-alih bilang, "Aku terlalu tua untuk itu," mereka justru mikir, "Kenapa enggak?" Bagian penting lainnya buat tetap muda adalah mempertahankan selera humor. Tertawa itu salah satu alat anti penuaan terbaik loh. Selain bikin mood jadi lebih baik, tertawa juga bisa ngurangin stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Wanita yang sering tertawa dikelilingi orang-orang positif dan nggak terlalu serius menjalani hidup cenderung merasa lebih muda dan lebih bersemangat. Kadang kita gampang terjebak dalam rutinitas, tapi keluar sedikit dari zona nyaman itu bisa bikin hidup terasa lebih menyenangkan. Entah itu coba hobi baru, bikin teman baru, atau pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, yang penting adalah tetap terlibat dengan hidup. Itu yang bikin kamu merasa muda, baik secara fisik maupun mental. Nomor 4. Kembangkan hubungan sosial yang mendalam. Nggak ada yang bikin kita tetap merasa muda seperti hubungan yang penuh makna. Wanita yang menua dengan anggun itu adalah mereka yang tetap menjaga persahabatan, aktif di komunitas, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung mereka. Koneksi sosial itu bukan cuma soal punya teman buat ngobrol, tapi juga soal merasakan cinta, rasa memiliki, dan tujuan, yang semuanya sangat penting buat kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya lingkaran sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama, mengalami lebih sedikit stres, dan bahkan punya risiko penyakit seperti demensia dan penyakit jantung yang lebih rendah. Sebaliknya, kesepian itu bisa menyebabkan penurunan fungsi otak, tekanan darah tinggi, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Makanya, tetap terhubung dengan orang lain itu salah satu cara terbaik buat mempertahankan kemudaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Coba lihat Budian, seorang janda berusia 78 tahun. Setelah kehilangan suaminya, dia bisa aja memilih untuk menarik diri dan hidup sendirian. Tapi justru dia memilih untuk tetap aktif dan terlibat dalam kehidupan sosial. Budian gabung ke klub berkebun lokal dan menemukan teman-teman baru yang punya minat sama. Dia juga mulai jadi sukarelawan di pusat komunitas, bantu wanita-wanita muda belajar keterampilan yang udah dia kuasai bertahun-tahun. Koneksi-koneksi ini memberi hidupnya makna baru dan bikin dia tetap merasa muda dan berharga. Koneksi sosial nggak selalu berarti pertemuan besar atau aktivitas yang terus-menerus. Bisa kok sesederhana ngobrol lewat telepon dengan teman lama, ngabisin waktu dengan keluarga, atau bahkan saling kenal sama tetangga. Yang penting adalah punya hubungan yang bikin kamu bahagia dan merasa dihargai. Dan jangan ragu untuk cari teman baru, berapapun usia kamu. Banyak orang pikir pertemanan itu cuma terjadi pas muda, tapi kenyataannya beberapa persahabatan terbaik justru muncul di usia lanjut. Coba deh gabung kelas baru, datang ke acara lokal, atau sekadar ngobrol dengan orang baru. Tetap terhubung secara sosial itu penting buat menjaga semangat tetap muda. Kalau kamu pernah merasa terisolasi, ingat ya, menjangkau orang lain bisa banget bikin perubahan besar. Bahkan hal kecil seperti kirim pesan, ngajak ngopi, atau menyapa orang baru bisa mengarah pada hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Tetap terhubung itu bukan cuma soal punya teman, tapi soal menjaga kegembiraan, tujuan, dan rasa vitalitas dalam hidup. Nomor 5. Prioritaskan istirahat dan pemulihan. Salah satu hal yang sering terlupakan saat mencoba tetap awet muda adalah memberi tubuh kita waktu untuk istirahat dan mengisi ulang energi. Tidur yang cukup, relaksasi, dan pemulihan itu sama pentingnya dengan olahraga dan makan sehat untuk mempertahankan energi, kejernihan mental, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tanpa istirahat yang cukup, tubuh kita mulai rusak, kulit jadi kusam, energi menurun, dan bahkan sistem kekebalan tubuh kita jadi lebih lemah. Tapi ketika kita memberi tubuh kesempatan untuk istirahat, kita memberi ruang bagi tubuh untuk sembuh, memperbaharui diri,
dan tetap kuat. Seiring bertambahnya usia, pola tidur memang bisa berubah. Banyak wanita merasa lebih susah tidur atau nggak merasa segar meski sudah tidur lama. Tapi inilah yang sering nggak disadari. Tidur yang berkualitas dan restoratif itu sangat penting buat menjaga tubuh dan pikiran tetap muda. Selama tidur, tubuh kita memperbaiki diri, memproduksi hormon yang membantu menjaga elastisitas kulit, fungsi otak, dan kekuatan otot. Kalau tidur nggak cukup, efek penuaan bisa semakin cepat terasa. Contoh aja Bu Dewi, seorang pensiunan perawat berusia 70 tahun. Dia sering merasa lelah. Gak peduli berapa banyak dia tidur. Dia kira itu cuma bagian dari penuaan. Tapi setelah mencoba beberapa perubahan kecil, seperti menetapkan waktu tidur yang konsisten, mengurangi kafein di malam hari, dan membuat rutinitas malam yang menenangkan, dia mulai bangun dengan perasaan segar. Hasilnya, lebih banyak energi di siang hari, suasana hati membaik, dan kulitnya pun jadi lebih sehat. Selain tidur, relaksasi harian juga nggak kalah penting. Stres kronis itu salah satu penyebab utama penuaan dini, karena bisa memicu peradangan dalam tubuh dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta penurunan kognitif. Jadi, menemukan cara buat mengelola stres, apakah itu lewat meditasi, pernapasan dalam, peregangan lembut, atau sekadar menikmati waktu tenang, bisa banget bantu kamu merasa lebih muda. Bagian penting lain dari pemulihan adalah mendengarkan tubuh. Banyak wanita merasa tertekan untuk terus beraktivitas, bahkan saat tubuh sudah memberi tanda-tanda kelelahan atau stres. Tapi, tetap awet muda artinya tahu kapan waktunya melambat, kapan saatnya beristirahat, dan kapan saatnya memberi perhatian pada diri sendiri. Tidur siang kalau perlu, menyisihkan waktu buat hobi, atau melakukan aktivitas yang menenangkan dan memberi kegembiraan, itu semua penting untuk menjaga vitalitas. Intinya, kemudaan sejati bukan cuma tentang tetap aktif, itu tentang menyeimbangkan gerakan dengan istirahat. Ketika kita memberi tubuh kesempatan untuk tidur yang nyenyak, bersantai, dan memulihkan diri dengan benar, kita memberi tubuh kita kesempatan terbaik untuk tetap kuat, berenergi, dan tangguh. Berapapun usia kita. Kita sudah bahas 5 kebiasaan super ampuh yang bisa bikin setiap wanita tetap merasa muda, berapapun usianya. Dari tetap aktif dan menjaga kulit, sampai mempertahankan pola pikir positif, membangun hubungan yang kuat, dan memprioritaskan istirahat, semua pilihan kecil ini bisa bikin perbedaan besar dalam bagaimana perasaan kamu sehari-hari. Ingat, penuaan bukan cuma soal angka, tapi lebih ke bagaimana kamu merawat diri, bagaimana kamu menikmati hidup, dan bagaimana kamu menjalani setiap momen dengan energi dan percaya diri. Jika kamu merasa waktu terus berjalan dan kadang melawanmu, ingat ya, kamu punya kontrol lebih besar atas kemudaanmu daripada yang kamu kira. Tidak ada kata terlambat untuk mulai bergerak lebih banyak, makan dengan lebih sehat, mencoba hal baru, atau menghubungi teman-teman lama. Setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini akan mempengaruhi bagaimana perasaan kamu di hari esok. Dan bagian terbaiknya adalah, kamu nggak perlu lakukan semuanya sekaligus. Cukup pilih 1 dari 5 hal yang sudah dibahas di video ini yang sesuai dengan kamu, dan mulai dari sana. Bahkan perubahan terkecil pun bisa memberikan hasil luar biasa seiring berjalannya waktu. Sekarang aku penasaran nih, dari 5 hal ini, mana yang sudah kamu lakukan dan mana yang ingin kamu fokuskan lebih banyak? Tinggalkan komentar di bawah ya, dan share 1 hal yang kamu pelajari hari ini, serta bagaimana kamu akan menggunakannya dalam hidup kamu. Pendapat kamu sangat berarti buat kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar-komentar kalian itu memberi kami semangat dan motivasi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dukungan kamu sangat membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat dan inspiratif. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.